puasanya lancar? Lancar. Siapa yang nggak puasa? Ada semua berarti puasa ya? Ya. Coba bisa absen dulu. Mita, Maulana, Dika, Alia, Ifandi, Akila, Axel, Aldi. Hari ini yang tidak masuk siapa? Yang nggak masuk kemarin nggak masuk lagi. Sakit. Kita doakan Aroyan cepat sembuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk energi. Sebelum memulai pelajaran, bentuk-bentuk energi ini ada di sekitar kita. Contohnya yang ada di ruangan ini adalah apa? Lampu, kemudian kipas, terus apa lagi di luar kelas? Energi cahaya yang berasal dari matahari. Apa sih energi itu? Energi adalah jadi energi ini penting sekali untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian bentuk energi itu macam-macamnya seperti satu, energi potensial. Yang kedua, energi kinetik. Yang ketiga, energi panas. Yang keempat, energi kilat. Yang kelima, energi listrik. Yang keenam, energi cahaya. Yang ketujuh, energi bunyi. Yang kedelapan, energi mekanik. Dan yang terakhir, energi nuklir. Oke, kita belajar dulu yang pertama adalah energi potensial. Energi potensial itu contohnya seperti energi yang tersimpan dalam satu benda karena kedudukannya. Contohnya ada energi potensial gravitasi. Gravitasi itu benda yang jatuh dari ketinggian. Buah kelapa yang jatuh ke bumi. Selanjutnya, energi apa ini kira-kira? Energi panas ini dihasilkan adanya perbedaan suhu. Ada suhu panas dan suhu dingin. Suhu panas contohnya didapatkan dari memasak air di dalam kompor. Kemudian menyetrika. Selanjutnya energi kimia. Energi kimia ini diperlukan oleh tubuh kita yang berasal dari makanan. Selanjutnya energi listrik. Energi listrik ini banyak sekali digunakan dan sangat penting bagi manusia. Contohnya apa ini? Energi misalnya ada petir. Petir itu ada penangkalnya di atas atap rumah. Dari energi petir tersebut diserap dan
sebelum praktek. Sekarang anak-anak mengantuk apa gimana? Kurang semangat kelihatannya. Coba sekarang kita tepuk semangat. Bisa ya? Bisa. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Di sini Bisela akan mempraktekkan perubahan energi pada sebuah kapal yang berada di atas air. Kita lihat kira-kira perubahan apa yang terjadi pada benda kapal tersebut. Sekarang kalian berkelompok 4 orang. Sudah menemukan kelompok? Coba hadap-hadapan. Nah, yang pertama, coba kalian siapkan kertas. Ya, apa kertas ini ya? Kertas dan apa kira-kira? Air, kertas dan air. Saya coba ambilkan kertas dulu buat kalian membuat kapal. Saya akan memberikan lembar LKPD untuk kalian ya. Di situ kalian menulis nama kelompok kalian. Setelah itu, sebelum praktek coba Bisela bertanya. Apakah anak-anak pernah memperhatikan kipas angin? Kemudian memperhatikan sepeda itu kira-kira kalau dipayung bergerak atau tidak? Kemudian air yang mengalir itu kira-kira bergerak. Kemudian Bisela mau tanya, kira-kira ada energi apa yang menyebabkan benda-benda seperti kipas, sepeda, dan air mengalir? Kira-kira ada energi apa di situ? Energi apa? Kipas angin, kemudian sepeda, energi gerak. Tepat sekali. Mari kita coba dan lakukan untuk membuat kapal. Coba sekarang kertasnya dilipat dibuat kapal. Bisa atau tidak? Ayo coba dibuat kapal dulu yang bagus kapalnya. Ada airnya? Ada. Bisa apa tidak kira-kira? Bisa. Yuk coba. Sudah? Sudah belum? Mau mana? Coba sekarang angkat kapalnya.
Mana lihat. Kurang gerak itu airnya. Satu orang aja yang mengadu. Nah, sekarang coba kapalnya kamu masukkan. Yes. Kira-kira kapalnya bergerak apa tidak? Bergerak. Coba yang perempuan. Yuk, diputar dulu airnya. Biar arus airnya agak mengalir. Ayo coba. Sudah, sekarang kapalnya diletakkan. Kira-kira kapalnya bergerak apa tidak? Bergerak. Coba kapalnya diangkat lagi. Airnya diputar lagi. Nah, kapalnya berarti bergerak. Coba tepuk tangan dulu. Sekarang Bu Sela tanya, ada pertanyaan. Coba buka lembaran kalian. Ini ya, sama seperti yang di atas. Di situ ada pertanyaan. Pertanyaan ya. Oke, pertanyaannya dibuat berkelompok ini. Nah, baca bareng-bareng. Oke. Bisa lihat ya di sini. Pertanyaan yang pertama. Bagaimana ketika kapal-kapalan diletakkan di atas air? Bagaimana? Air memindahkan kapal-kapalan mengikuti arah alirannya. Oke, berarti ketika kapal tersebut ditaruh di atas aliran air, maka kapalnya akan bergerak mengikuti arus air. Yang kedua, satu orang yang bisa jawab pertanyaannya. Apa yang menyebabkan kapal tersebut bergerak? Mita, apa kira-kira? Kapal-kapalan menjadi bergerak. Penyebabnya dorongan dan dari aliran air bawahnya. Jadi Apa itu? air yang memiliki energi Energi? Oke, bisa yang bahas. Jadi, kapal-kapal tersebut bisa bergerak karena ada dorongan dari aliran air di bawahnya. Ketika aliran air tersebut diam, tidak bergerak, maka kapalnya ikut bergerak apa tidak kira-kira? Tidak. Maka yang menyebabkan kapal tersebut adalah dorongan aliran air. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga,
Silahkan jawab pertanyaannya, Bu Sela. Oke, pertanyaan yang pertama seperti yang tadi. Bagaimana ketika kapal-kapal diletakkan di atas air? Aliran air memindahkan kapal-kapalan mengikuti arah alirannya. Yang kedua, apa yang menyebabkan kapal-kapal bergerak? Kapal-kapalan menjadi bergerak, penyebabnya dorongan dari aliran air di bawahnya. Oke, yang ketiga, apakah energi air bisa berubah menjadi bentuk energi lain? Bisa. Seperti turbin yang digerakkan menghasilkan energi listrik. Listrik. Yang terakhir, apa sih kesimpulan dari kalian praktek kapal ini? Kesimpulannya apa? Bisa nggak kesimpulannya? Kira-kira kalau praktek ini nggak kesimpulannya? Energi dan apa? Nggak bisa kalian, teman-teman kalian menyimpulkan. Sekarang bisa lagi menyimpulkan. Silakan duduk. Baik, kita refleksi. Kesimpulan hari ini kita belajar banyak. Mulai dari bentuk-bentuk energi, perubahan untuk energi. Kalian sudah praktek bagaimana kapal tersebut bisa bergerak karena ada arus air di bawah kapal. Jadi, kesimpulannya, benda itu bisa